Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Nur Manatobika dengan NIM 317. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang prinsip asas pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balance. Prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme check and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi. Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain. Sedangkan dengan check and balance antara satu lembaga dan lembaga lainnya, terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip check and balance tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip check and balance, presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Akan tetapi veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 2/3 suara dari kedua majelis. Mahkamah Agung mengadakan cek terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui judicial review. Di lain pihak, Hakim Agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh Kongres jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat diimpeach oleh Kongres. Presiden boleh mendatangi perjanjian internasional, tetapi baru dianggap jika Senat juga mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan yang menjadi wewenang presiden. Sepertinya Hakim Agung Duta Besar diperlukan dipersetujuan dari Senat. Sebaliknya menyatakan perang yang merupakan tindakan eksekutif menjadi kewenangan Kongres. Sekian dari pendapat saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.